Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin pemirsa warganet dimanapun Anda berada. Malam hari ini kembali Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan bekerja sama dengan TVRI Stasiun Kalimantan Selatan menggelar debat publik putaran ketiga atau debat terakhir untuk pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan 2020. Dalam penyampaian visi dan misi ini, masing-masing calon diberikan waktu 5 menit. Dan kesempatan pertama dalam segmen pertama ini saya berikan kesempatan kepada calon pasangan nomor urut 1. Waktu 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan dalam kesempatan ini kita menyampaikan visi pasangan nomor urut 1. Visi makmur sejahtera berkelanjutan menuju Kalimantan Selatan, gerbang ibu kota negara. Misinya adalah misi di bidang kesehatan, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Misi di bidang infrastruktur, yaitu memperkuat sarana dan prasarana dasar dan perekonomian. Untuk bidang sumber daya manusia dan energi, yaitu memperkuat kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Hadirin, seluruh manusia, baik yang hadir maupun yang menonton debat ini, baik saya, siapapun dari seluruh perbedaan yang kita miliki, ada satu persamaan. Kita semua, bahkan seluruh umat manusia, butuhkan yang namanya energi untuk menjalani hari-hari kita. Energi untuk manusia, energi tersebut berupa makanan. Untuk kendaraan, energi tersebut berbentuk bahan bakar minyak. Untuk menyalakan rumah kita, hal tersebut berupa energi listrik. Di titik inilah energi visi saya yang menyebutkan Kalsel maju akan bertumpu. Apabila 1000 hektar saja tanah di Kalimantan Selatan yang luas ini kita fungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga matahari, kapasitasnya yang berada di sekitar 1 GW akan cukup untuk menjadikan Kalsel provinsi pertama yang bebas listrik bagi rakyatnya. Listrik yang gratis akan berdampak masif bagi kemakmuran rakyat. Bagi perindustrian akan mendorong pabrik yang anti untuk buka pabriknya dan bisnisnya di Kalimantan Selatan. Bagi komersial, Kalsel akan mempunyai perdagangan dengan harga yang sangat bersaing karena hilangnya biaya bulanan listrik bagi toko dan sektor jasa yang mengundang gairah industri pariwisata. Bagi rumah tangga, bisa digunakan menjadi biaya tambahan buat pendidikan anak-anak mereka. Sekarang bukan lagi zamannya berkompetisi, namun berkolaborasi. Saya harapkan yang tadinya kami sendiri mengekspor listrik keluar provinsi, membuat provinsi lainnya. Kita berharap terinspirasi, kemudian terjadi surplus rasio elektrifikasi di seluruh Kalimantan. Sehingga di masa depan, seluruh provinsi di Kalimantan dapat menjual listriknya antar negara, seperti Malaysia, Brunei, Filipina, dan seterusnya. Pengembangan energi baru terbarukan di Kalimantan Selatan tidak pernah lebih tepat waktunya dibandingkan sekarang ini. Kalau apa yang ada di bumi ini, yang selama ini dijadikan pertambangan, karena itulah memang bagian dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Tinggal selanjutnya peraturannya tentunya kita lebih perketat dan atur untuk lebih baik lagi. Namun energi baru terbarukan berbeda. Apabila kita bangun 1 gigawatt yang menurut saya bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Penurunan biaya di mesin-mesin tambang dan industri lainnya yang selama ini menggunakan diesel pun akan turun. Membuat margin keuntungan pengusaha naik karena berkurangnya variabel biaya. Apabila kita mempunyai pembangkit yang energinya berasal dari matahari, angin, atau air, akan terjadi hilangnya biaya bulanan pembelian bahan bakar untuk membangkit tersebut. Yang berdampak semakin murahnya listrik, bermuara hilangnya beban listrik untuk rakyat Kalimantan Selatan. Saya ulangi, Kalimantan Selatan akan menjadi provinsi yang bebas biaya listrik. Kemudian pertanyaan, dari mana pembangkit tersebut akan mendapat revenue? Dari pembelian provinsi lain yang difasilitasi oleh PLN. Nah, ketika ini terlaksana dan menjadi nyata, Kalimantan Selatan provinsi yang bebas listrik. Kesimpulan saya sangat konkret, Kalsel maju makmur sejahtera yang dimulai dari bebasnya listrik bagi rakyatnya, bermanfaat bagi seluruh usaha, lingkungan, dan masa depan. Kita ingin dari Banua menjadi tanah yang nanti dokter-dokternya menemukan vaksin, mengalahkan penyakit, dan membuat jurnal-jurnal ilmiah unggul yang dipakai oleh negara lain. Kita ingin anak-anak Banua kita di masa depan membuat penemuan yang berguna bagi umat manusia.
Ketika itu semua sudah siap industri, Kalimantan Selatan sudah siap menjadi tempat mereka mengindustrikan penemuannya dengan harga jual yang bersaing di tingkat dunia. Skema amuba pada PLTS yang menyebar di seluruh provinsi bisa membuat 20% area Kalimantan Selatan yang merupakan tanah pertanian mempunyai masa panen sepanjang tahun karena air selalu tersedia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita tahu hari ini pertanian kita sungguh sangat luar biasa. 2 juta ton kita menghasilkan padi gabah kering giling di tahun 2020 ini. Sedangkan kebutuhan kita hanya 400.000. Artinya apa? Artinya pertanian telah menghasilkan surplus sebesar 1,6 juta ton. Nah, ini sungguh sangat luar biasa sekali sehingga Kalimantan Selatan bisa menyuplai beras ke seluruh provinsi lain di Republik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya. Ya, penyampaian visi misi selanjutnya dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Kalimantan Selatan seberataan yang selalu ulun hormati dan banggakan. Pada kesempatan malam ini, kami akan membicarakan 3 atau 4 bidang yang sangat penting bagi nasib Banua di masa depan. Izinkan ulun ulangi. Kesehatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan energi. Pak Wakil Gubernur, izin ulun sampaikan visi misi kita lah. Kalau kita bicara 3 atau 4 bidang ini, maka akan terlihat 3 pilar utama yang kami jadikan tonggak bagaimana visi misi Kalimantan Selatan ke depan, yaitu sumber daya spiritual resources, sumber daya alam, natural resources, dan sumber daya manusia, human resources. Inilah 3 pilar yang akan menuju Kalimantan Selatan ke depan yang lebih beriman, lebih unggul, dan lebih makmur. Kenapa demikian? Kalimantan Selatan ini luar biasa sugihnya, kaya raya. Tetapi memang kita harus mensyukurinya, salah satunya dengan melaksanakan tata kelola sumber daya alam dengan lebih baik. Prinsip-prinsip good governance sekali lagi harus diletakkan. Jika tidak, sumber daya alam itu hanya akan membawa ketimpangan sosial dan tidak membawa kesejahteraan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 kita. Dan sanak, banyak contoh masalah yang hadir di hadapan kita. Tadi produksi padi disambat. Sebenarnya dalam 5 tahun terakhir produksi padi kita turun 2,5 kali lipat. Di tahun 2016 2,3 juta ton. Dan di tahun 2020 belum sampai akhir, datanya adalah 991.773 ton. Ini menyebabkan petani kita memang akan kesulitan secara ekonomi. Coba lihat nelayan. Anggaran kelautan dan perikanan Kalsel tahun 2020 menurun 82%. Dari 18,2 miliar di tahun 2016 menjadi 3,4 miliar di tahun 2020. Intinya apa? Visi misi ini harus diluruskan. Prinsip good governance harus diletakkan. Keberpihakan harus diwujudkan kepada sebagian besar
masyarakat Kalimantan Selatan. Insya Allah, ulun dengan Haji Difri, jika Tuhan memberikan kesempatan, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kami untuk Beimbayan lawan Pian membangun Banua, maka kami insya Allah akan menjadi gubernur buat semua. Tetapi bukan berarti kita tidak berpihak. Keberpihakan harus diwujudkan, terutama bagi dangsanak-dangsanak kita yang kurang beruntung. Karena itu, politik anggaran kami di 4 bidang atau 3 bidang tadi, kesehatan, terkait dengan sumber daya alam, terkait dengan energi, dan terkait dengan bidang-bidang yang tadi kita diskusikan, itu akan berpihak kepada kaum-kaum yang memang termarginalkan. Itu akan terlihat dalam anggaran, dan itu akan terrealisasi dalam program-program yang insya Allah akan diturunkan dengan prinsip-prinsip anti korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Banua ke depan semakin makmur. Terima kasih. Baik, inilah segmen kedua, di mana pada segmen kedua ini adalah penajaman visi dan misi, di mana masing-masing calon akan menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim penyusun materi debat, kemudian akan ditanggapi oleh calon lainnya. Dan sekarang saya akan memilih amplop, di mana amplop ini adalah berisi pertanyaan yang sudah diundi 1 jam sebelum debat oleh masing-masing pasangan calon. Kesempatan pertama untuk segmen kedua ini akan saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Dan amplop berisi pertanyaan masih tersegel. Saya akan membukanya. Mohon berkenan untuk menyimak baik-baik, karena pertanyaan tidak akan saya ulang. Baik, pada bidang kesehatan masyarakat di Kalimantan Selatan, setiap hari terjadi penambahan kasus baru COVID-19 dengan angka PR lebih dari 10% dan terjadi kematian yang cukup tinggi di kisaran 3,9 sampai 4%. Pada sisi pengendalian diperlakukan kebijakan yang cepat, tepat, tegas, dan ekstra kuat, serta sinergis dari berbagai pemangku kepentingan. Pertanyaannya, strategi dan kebijakan apa yang dijalankan agar kasus COVID-19 di Kalimantan Selatan bisa diputus mata rantai penularannya? Silakan, waktu Anda 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Tentu saja semua menghadapi tantangan yang luar biasa besar pada saat bicara tentang kasus COVID-19. Maka pendekatan atas persoalan yang sangat luar biasa ini juga harus dengan cara-cara luar biasa. Pertama, dibutuhkan leadership, strong leadership. Di masa krisis, leadership harus tampil mengambil keputusan-keputusan sulit yang biasanya opsinya terbatas. Leadership is about decision, tentang pengambilan keputusan-keputusan sulit. Kedua, maka dalam hal semacam ini yang masif, maka semua stakeholders, semua pemangku kepentingan harus dilibatkan. Tentu yang paling depan adalah gugus tugas. Kita berikan akses seluas-luasnya. Tenaga medis, pahlawan-pahlawan yang luar biasa, dokter, tenaga medis semuanya saja, suster, hormat kami yang paling dalam. Duka kami atas banyaknya rekan-rekan medis yang gugur. Kami akan memberikan yang terbaik. Kita harus memberikan yang terbaik pada mereka. Yang lain, yang tidak kalah penting, adalah bagaimana kita meyakinkan anggaran betul-betul hadir, tidak hanya dalam bentuk angka, tapi dalam bentuk tanpa penyimpangan. Jangan sampai muncul berbagai macam anggaran COVID yang diselewengkan, apalagi terkait dengan
pemilu misalnya. Ini sangat-sangat tidak manusiawi jika anggaran COVID kemudian menyimpang dari seharusnya. Ini adalah masalah-masalah yang sangat mendasar sehingga seharusnya dilepaskan dari kepentingan-kepentingan di luar kemanusiawian, di luar humanisme. Politik tidak boleh masuk di sana. Semua harus bekerja sama secara luar biasa. Dan yang tidak kalah penting, tentu kita dalam batasan yang memungkinkan juga mendorong agar vaksin segera ditemukan. Perguruan tinggi, Universitas Lambung Mangkurat dan lain-lain di Kalimantan Selatan tentu bisa mempunyai peran agar mengambil langkah-langkah terkait dengan penemuan vaksin ini. Jangan kecilkan arti perguruan tinggi kita. Di luar semua itu, yang tidak kalah penting, tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang bisa kita lakukan setelah ikhtiar kita maksimalkan, setelah leadership hadir, setelah lembaga hadir, setelah anggaran hadir, maka doa adalah upaya yang jangan dilupakan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kita tahu hari ini dunia sedang mendapatkan musibah. Dan sampai detik ini masih tidak ada satupun di dunia sekelas Amerika, negara maju pun tidak ada yang hari ini bisa memastikan bahwa COVID telah selesai. Tidak ada. Kita tahu ketika COVID-19 masuk ke Indonesia, datang dari sebuah negeri yang bernama Wuhan, masuk ke Indonesia, terus sampai ke Kalimantan Selatan, apa yang terjadi? Kita semua seperti terdadang. Ini kita lakukan, ini kita rasakan. Saya sering bilang bahwa COVID ini datang seperti hantu. Batuk sedikit, COVID ya. Sehingga kondisi kita pada saat awal COVID masuk ke Kalimantan Selatan cemas. Semua kegiatan berhenti. Termasuk hari itu di Kiram. Ada kegiatan sekelas Kalimantan. Berhenti semua. Cemas. Takut menghantui kita semua. Kebetulan kita sebagai kepala daerah hari itu segera mengumpulkan Forkopimda, panggil Dandim, panggil Kapolda, semuanya. Saya minta Bapak Kapolda, Pak, keluarkan perwira yang terbaik dari Polda, keluarkan perwira yang terbaik dari Korem, dari Kajati, dari Forkopimda, semua kita kumpul di Mahligai Pancasila. Kemudian saya minta ahli epidemiologi yang mengerti tentang COVID, maka berdiskusilah kita. Setelah itu kita mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Makhluk apa yang bernama COVID-19 ini mencekam kita semua. Terutama langkah yang kita ambil adalah menyelamatkan siapa saja yang terdampak oleh COVID, baik dalam bidang kesehatan. Kesehatan yang tadinya kita hanya punya ruangan 23, perbanyak. Karena kita tahu ini pasien akan bertambah lebih banyak lagi. Namun dalam perjalanan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, luar biasa dengan kerjasama yang baik tadi, tidak hanya sekedar teoritis, apalagi belum hanya bisa bicara akan, kita sudah merasakan ini. Akhirnya apa? Sampai detik ini 90% tingkat kesembuhan di Kalimantan Selatan. Dan kecemasan hari ini sudah hampir hilang di masyarakat Kalimantan Selatan. Baik, waktunya habis. Giliran selanjutnya adalah menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Untuk pasangan calon nomor urut 1, saya ambil amplopnya. Ini masih tersegel. Ini masih tersegel.
Secara regulatif, pengelolaan kelautan dan perikanan merupakan wewenang pemerintah pusat dan provinsi. Faktanya, sebagian aset perikanan dan kelautan yang merupakan sumber PAD masih dikelola oleh kabupaten kota. Selain itu, Kalimantan Selatan memiliki potensi perairan laut seluas kurang lebih 23.000 km persegi, garis pantai sekitar 1.306 km, posisi jalur alur laut Kepulauan Indonesia II, dan wilayah pengelolaan perikanan 712 di perairan Laut Jawa dan 713 di perairan Selat Makassar. Pertanyaannya, upaya apa agar tata kelola aset tersebut dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama antara kabupaten dan kota dan provinsi, serta bagaimana mengelola alur laut dan wilayah pengelolaan perikanan tersebut? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, moderator. Bagaimana tata kelola kelautan dan perikanan dan sekitarnya? Kita tahu bahwa sampai hari ini pemerintah daerah telah mengeluarkan Perda nomor 13 tahun 2018 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K di tahun 2018 hingga 2038. Yang tentunya hal ini mengatur zonasi pemanfaatan wilayah pesisir pantai Kalimantan Selatan sesuai dengan potensinya, termasuk perlindungan terhadap kawasan konservasi seperti terumbu karang dan hutan bakau. Kemudian yang kedua, pemerintah juga merencanakan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di daerah paling ujung Kalimantan Selatan atau Mekar Putih Kabupaten Kota Baru serta Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk apa ini? Untuk membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan yang tentunya berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil seperti Pulau Sembilan dan sekitarnya. Karena kita laut itu, kita lihat itu di yang namanya Kota Baru itu, Tanah Bumbu ini potensi kelautannya sungguh sangat luar biasa. Bahkan kita sempat menjenguk nelayan kita yang lagi sedang menangkap ikan di Bagang. Setelah semalaman pagi tak angkat, kita saksikan bagaimana nelayan kita mencari rezeki di laut yang jauh dari daratan. Nah ini harus menjadi perhatian kita dan lebih tentunya kita pertajam lagi. Dan selain itu, kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat pesisir. Waktu habis. Makasih. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Terkait potensi kelautan kita, ini adalah sumber daya alam yang terbarukan yang terlupakan. Polisinya, kebijakannya, jangan kita terlena hanya pada sumber daya alam yang non-renewable, yang tidak dapat diperbaharui. Maka salah satu titik kebijakan ke depan adalah memang memaksimalkan sumber-sumber daya semacam ini, perikanan. Karena itu kami menyayangkan, tadi di awal sudah kami sampaikan, anggaran terkait dengan perikanan ini turun 85%.
Politik anggaran yang demikian menunjukkan ketidakberpihakan atau ketidaktahuan betapa potensi perikanan Kalimantan Selatan itu luar biasa. Dan karenanya ke depan ini tidak boleh lagi terjadi. Kita juga harus memperhatikan bagaimana nasib-nasib nelayan kita. Persaingan penangkapan ikan, saya keliling Kalimantan Selatan dan bertemu dengan nelayan-nelayan. Salah satu yang dibicarakan di Kota Baru misalnya, tanah kelahiran saya, adalah bagaimana mereka bersaing dengan kapal-kapal besar. Kapal-kapal besar masuk sampai titik yang menyebabkan nelayan-nelayan kecil tidak lagi punya kesempatan mendapatkan ikan sebagaimana seharusnya. Ini politik kebijakan yang juga harus diubah. Bagaimana kita memberikan kesempatan kepada kapal-kapal tangkap besar, tapi juga memberikan alat tangkap dan kesempatan pada nelayan-nelayan kecil kita. Karena itu, sekali lagi, keberpihakan adalah salah satu kata kunci Haji Denny Defri. Kami akan memberikan kesempatan lebih bagi dangsana kita, nelayan-nelayan kecil. Termasuk menyediakan alat tangkap bagi mereka sehingga bisa mendapatkan rezeki yang insya Allah lebih layak untuk hidup. Pak Wakil, silakan. Ya, terima kasih. Jadi soal kewenangan ini aset yang menjadi kewenangan provinsi masih di tangan kabupaten. Saya kira itu mulai saja kita koordinasikan dengan pemerintah kabupaten kotanya agar itu tidak menjadi penghalang. Yang penting itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pengelolaan aset saja itu saya kira perlu dibangun sistem koordinasi sehingga pemindahan wewenang dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah provinsi khususnya bidang perikanan ini tidak menjadi hambatan. Saya kira itu perlu ada koordinasi yang kita mantapkan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Terima kasih. Kemandirian pangan merupakan bagian kunci keberhasilan pembangunan, apalagi pertanian salah satu sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Namun minat generasi muda pada sektor pertanian masih tergolong rendah. Pertanyaannya, bagaimana strategi pembangunan pertanian yang akan dijalankan dan upaya apa untuk menumbuh kembangkan minat generasi muda pada sektor pertanian? Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Moderator yang kita hormati, terima kasih. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara agraris, sehingga pertanian menjadi hal yang mendasar, yang harus terus kita bina, kita kembangkan, dan tentunya pada saatnya akan menjadi salah satu andalan kita dalam kerangka kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan akan lebih baik lagi. Kita tahu bahwa hari ini pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan ini dulunya sempat didominasi oleh batu bara. Namun sampai hari ini, alhamdulillah, sektor pertanian boleh dikatakan bisa kita andalkan. Karena hari ini prosentasinya sudah berimbang bahwa antara pertanian dengan tambang batu bara itu sama-sama di angka 16, sekian persen. Jadi sangat sedikit sekali tipis bedanya kepentingan peran dari pertanian, sektor pertanian dalam rangka kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Pengelolaan lahan basah ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini telah menetapkan KSP Rawa Batang Banyu dengan luas 500.000 sekian hektar. Nah, ini ada di Barito Kuala, Tapin, Banjar, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong. Sehingga apa? Terjadi peningkatan produksi beras dan perluasan lahan pertanian rawa dengan program serasi, yaitu Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani. Kita datang ke desa-desa, kita lihat hampir di tahun ini, alhamdulillah, walaupun di kondisi COVID-19 hari ini, para petani kita luar biasa. Tanaman kita berhasil, alhamdulillah.
Oleh karena itu, pada momen yang berharga ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh petani kita yang ada di sudut-sudut kampung di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan ini atas kerjanya di bidang pertanian, atas kerja kerasnya menyumbangkan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Barangkali Pak Muhyiddin silakan. Ya, kita sudah Paman Birin sudah melaksanakan itu yaitu gerakan pemuda tani Kalimantan Selatan. Ini sudah dilaksanakan oleh Paman Birin. Jadi pemudanya ikut bergerak untuk bertani. Terima kasih. Baik, masih ada? Cukup, terima kasih dan waktu sudah habis. Dan selanjutnya. Untuk pasangan calon nomor urut 2, silakan menanggapi. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tanggapan kami, ada perbedaan data yang cukup signifikan kelihatannya. Kami berdasarkan data BPS, itu menunjukkan lahan sawah kita menurun. Kenapa kami awali dengan persoalan lahan dan produksi untuk kemudian bicara pemuda? Karena untuk menarik minat, tentu kebijakan pemerintah juga harus jelas. Memberikan insentif, memberikan kebijakan yang memang menambah semangat pemuda-pemuda untuk terjun ke dunia pertanian. Tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa produksi padi di Kalimantan Selatan menurun 2,5 kali lipat 5 tahun terakhir. Di masa periode Pak Sabirin, tahun 2016 produksi padi itu 2,3 juta ton dan menurun di tahun 2020 menjadi 991.773 ton. Jauh sekali turunnya. Jadi kalau ada surplus mungkin di tahun 2015, tapi tidak di tahun 2020. Kalau kita lihat kebijakan lain, misalnya embung. Ini kan penting nih untuk bicara air, irigasi. Maka embung desa kita, data BPS Republik Indonesia tahun 2019 menunjukkan Kalimantan Selatan ada di peringkat bawah. Peringkat 21 dari 34 provinsi. Data-data itu saja menunjukkan bahwa pemerintah provinsi, saya tidak tahu apakah salah fokus, masih tambang, masih batu bara, dan seterusnya terkait dengan sumber daya alam semata. Tapi lupa tentang kekayaan alam yang lain, termasuk pemuda. Tidak aneh kemudian, kalau berdasarkan data 2019, indeks pembangunan pemuda Kalimantan Selatan, sayang sekali, minta maaf, peringkat 34 dari 34 provinsi, alias paling bawah. Pak Wakil, silakan ada yang tambahkan. Jadi yang pertama, untuk pengembangan minat itu, kita arahkan agro kita itu ke agrowisata, agrobisnis, dan agroindustri. Sehingga pemuda mendapat manfaat yang sebesar-besarnya dari pengembangan pertanian kita. Jadi agrowisata, agrobisnis, dan agroindustri. Disitulah semangat, sehingga manfaat yang sebesar-besarnya dapat mereka terima. Karena pemuda ini melihat masa depan yang cerah di bidang agro ini, atau pertanian. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi debat. Kalimantan Selatan memiliki sungai yang sangat banyak dengan berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Potensi sungai tersebut perlu ditingkatkan produktivitasnya melalui penguatan infrastruktur. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan kami banggakan. Kalau terkait dengan sungai, maka tentu kita harus bicara juga data-data yang terkait dengan infrastruktur. Bagaimana sungai direvitalisasi adalah satu hal, dan bagaimana kemudian jalan-jalan
kita diperbaiki juga adalah jalan yang penting untuk dibicarakan, meskipun terkait sungai. Mungkin ada yang mengatakan di mana letak sambungnya. Kalau kita lihat sungai-sungai kita dan jalan di sampingnya, maka Bapak bisa membayangkan, kemarin kami di daerah Barito Kuala, di pinggir-pinggir sungai infrastruktur jalan itu dikeluhkan. Lebarnya hanya 2 meter. Saya tanya, ada pernah gubernur tidak ke sini? Tidak pernah. Calon gubernur? Tidak pernah. Berpuluh-puluh tahun kami di sini, 30 tahun ya ini jalan. Maka jalan menjadi penting. Bapak Ibu, jalan seluruhnya sekarang dalam kondisi rusak, itu datanya BPS Kalimantan Selatan 2019 sedang rusak berat 58%. Di mana letak infrastruktur terkait dengan jalan? Kalau terkait dengan jalan baik provinsi juga menurun. Jalan provinsi 756 km, jalan baik provinsi itu 30 yang baik menurun 33%. Sepertiga jalan provinsi rusak. 33%. Data BPS Kalimantan Selatan 2019. Ya mungkin ada jalan hot mix. Minta izin Pak Sabirin menuju Kiram. Entah mengapa. Karena itu, menurut saya, kalau kita bicara sungai, luar biasa potensinya. Pariwisata, sekali lagi kalau kita punya kebijakan untuk mengarahkan tidak hanya sumber daya alam, tidak hanya bicara batu bara lagi, maka kita akan melihat potensi wisata sungai kita luar biasa. Tetapi infrastruktur yang berpihak kepada kebutuhan rakyat itu menjadi penting. Gronggang kemarin ketemu saya, sekali lagi dari Kota Baru, tanah kelahiran saya, di sana 30 tahun batu bara dan tanahnya rusak bergelombang sangat banyak. Kita tentu prihatin. Waktu habis. Baik, selanjutnya kepada pasangan calon urut nomor 1, silakan untuk menanggapi, waktu Anda 3 menit dari sekarang. Sungai merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan alam semesta ini. Dalam Al-Quran juga dikatakan lebih dari 25 ayat menjelaskan bahwa di dalam surga itu terdapat sungai yang mengalir. Sehingga keberadaan sungai adalah seperti keberadaan surga di atas dunia ini. Dan untuk itu kita harus menjaga kelestariannya dan peran fungsinya terhadap manusia. Bukan hanya sekedar komentar saja. Bagi kita, sungai adalah aliran kehidupan. Sampai pada kesempatan terakhir saya bermimpi untuk mengeruk sungai Martapura. Ya. Karena kita tahu yang namanya sungai Martapura ini hampir sudah 5 abad tidak pernah dikeruk. Dan kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah kalau ada air hujannya, biasanya kalau hujan itu banjir. Apalagi pasang air laut naik. Dan itu kita pasti hadapi di musim hujan. Sungai luar biasa. Kalau Anda tadi mengatakan kenapa dikiram berhotmik, mulus. Ya, saya sangat bersyukur, berarti yang kerja punya melaksanakan proyeknya dengan baik. Kalau jalan aspal itu 5 cm, ya benar-benar dilakukannya 5 cm. Tapi boleh saya katakan bahwa pembangunan jalan di Kiram itu adalah bagian dari seluruh jalan yang kita bangun di Kalimantan Selatan. Menuju Kota Baru, menuju Lontar, Jejangkit, dan yang lainnya banyak lagi. Ini kalau kita prosentasi jalan provinsi yang mantap, baik dan sedang 71,7%. Di 2017 meningkat menjadi 80,25% di tahun 2020. Saya juga sangat meragukan data Anda. Ya kalau ya biasanya data yang benar pun bisa jadi salah. Atau
Boleh pada kesempatan kita lihat, semoga data ini bisa menjadi petunjuk yang benar. Kita juga berdasarkan data. Nah, irigasi yang baik 10,1 di 2016 meningkat menjadi 47% di tahun 2020. Apa yang bisa dikatakan yang tidak baik? Dan boleh saya katakan bahwa hari ini Kalimantan Selatan telah menerima 100 penghargaan. Waktu habis, terima kasih. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan bertanya, kesempatan menjawab pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Simak baik-baik. Jumlah penduduk dan industri semakin bertambah. Kebutuhan tenaga listrik semakin meningkat. Sementara bahan bakar fosil semakin berkurang. Pertanyaannya, bagaimana upaya dan strategi pengembangan sumber energi baru terbarukan dikaitkan dengan potensi Kalimantan Selatan dalam kerangka pemenuhan energi bersih dan terjangkau? Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Persis. Kalau kita lihat bagaimana listrik di Kalimantan Selatan, saya punya cerita. Waktu saya menjadi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, waktu kami diberi amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, 2 kali ada saya diundang menjadi narasumber di Universitas Lambung Mangkurat. 2 kali pula listriknya mati. Kita ini penghasil batu bara ratusan juta ton. Turun kemarin di 2020 69, sekian juta ton. Tetapi luar biasa mati listrik di lumbung batu bara. Ada yang salah. Tentu kita harus berpikir juga bagaimana non-renewable. Ada air, kita sudah punya PLTA. Pak Sabirin tadi bicara sumber daya tenaga surya. Pertanyaannya sudah hampir 5 tahun kok masih kayak calon gitu. Ini petahana. Kok masih rencana? Dalam 5 tahun apa yang sudah dikerjakan? Tentu saja kita juga harus memikirkan yang lain. Angin, banyak renewable yang lebih ramah lingkungan. Dan memang harus begitu. Kita ini jangan terus melakukan energi yang berdasarkan fosil, yang tentu saja tidak ramah lingkungan. Debat sebelumnya saya bicara reklamasi yang 814 lubang tambang yang luar biasa masalahnya. Kita bisa bicara lagi soal itu. Pak Sabirin sudah bicara tentang potensi tenaga surya. Data saya mengatakan potensi di Kalimantan Selatan itu 6.031 megawatt. Dan memang belum termanfaatkan sama sekali. Dan kalau ini ingin dimanfaatkan, tentu ada langkah-langkah yang harus dilakukan dengan segera. Sayang sekali kalau dalam waktu hampir 5 tahun, hampir selesai, beliau masih bicara akan melakukan. Itu kalau saya boleh. Tapi kalau petahana, harusnya bahasanya bukan akan. Minta maaf Pak Sabirin, harusnya bahasanya sudah dilakukan. Dan itu menunjukkan memang ada keterlambatan kebijakan energi yang terbarukan di Kalimantan Selatan. Ini tentu harus kita koreksi dengan langkah-langkah tegas ke depan. Terima kasih. Baik, waktu habis dan terima kasih. Ya, kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, moderator. Bicara energi terbarukan, yang pertama kita karena perkebunan adalah salah satu juga yang potensial di Kalimantan Selatan, yaitu diantaranya perkebunan kelapa sawit. Nah, ini merupakan salah satu potensi pengembangan energi baru ataupun terbarukan atau biofuel solar atau solar sawit.
Kemudian yang kedua, pembangkit listrik tenaga bayu, angin, PLTB 70 MW dalam proses pembangunan di tanah laut. Jadi sangat mungkin apakah telinga Anda yang mendengarnya salah. Kita tadi bukan mengatakan baru mau akan membangun persoalan tenaga terbarukan seperti yang Anda sebutkan. Yang jelas rencana pembangkit tenaga air PLTA di Bendungan Tapin, Bendungan Kusan, Tanah Bumbu, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Kinarung, Bendungan Jaro, dan Bendungan Pancur, Hanau. Banyak sekali. Jadi bukan bicara akan. Kecuali Anda baru akan. Ini jelas sekali, kalau saya tadi bicarakan ini adalah bentuk penguatan. Kalau kita hari ini membangun, saya kasihkan contoh saja. Hari ini kita bangun sampai sekarang katakanlah 100 meter jalan, baru selesai 70 meter, maka 30 itulah yang kita akan selesaikan. Atau ada sesuatu percepatan, persoalan energi terbarukan, ini yang harus kita bumingkan, kita tingkatkan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Sebenarnya kita ini hari ini berdebat, menyampaikan visi misi kepada masyarakat yang mendengar. Nah, tahunnya mulai visi misi tadi, hari menyalahkan kami. Nah, masyarakat dapat menilai kan nenek, menyalahkan kami terus sampai saat ini, menyalahkan kami aja kan kita. Padahal menyiapkan misi-misi ini supaya di masyarakat, oh inilah yang patut kami pilih. Jadi kita nih KPO ini sebenarnya malu kita memajang kita di sini nih, ini menampilkan siapa yang layak dijual oleh masyarakat. Dari awal menyalahkan hari data PPS. Coba tanyakan kanu kepala dinas dan paman, kepala dinasnya bujurukah ini data-data? Semua data di kepala dinas itu lengkap. Atau buka paman Google atau mbah Google, pasti dapat semua di situ. Ya, kalau disalahkan terus, masyarakat ini selalu karena paman salah terus. Kadang ada yang baiknya. Waktu aku wali kota kemarin calon, aku mendukung pembangunan Patahana. Akhirnya aku terpilih karena aku mendukung. Nah ini jangan salah. Mudah-mudahan lah, jangan lagi menyalahkan kami kita. Terima kasih. Waktu habis. Ya, untuk pasangan calon nomor urut 1. Simak. Target pembangunan hutan lestari dan berkelanjutan baik di kawasan produksi, kawasan lindung maupun kawasan konservasi sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Isu utamanya yaitu mencakup perubahan iklim, perlindungan dan pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pertanyaannya, langkah dan kebijakan apa untuk mewujudkan pembangunan kehutanan yang lestari dan berkelanjutan selaras dengan Sustainable Development Goals? Waktu Anda 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih, moderator, kesempatan yang diberikan. Berkaitan dengan perhutanan lestari ini, pemerintah provinsi telah menerbitkan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang gerakan revolusi hijau. Ini perda satu-satunya di Indonesia dan bahkan menjadi contoh bagi provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dan capaian penanaman sudah 30.000 hektar dalam 2 tahun terakhir ini. Dengan biasanya hanya 2.000 hektar. Jadi ada percepatan yang luar biasa. Dan ini adalah langkah-langkah yang bisa mengatasi hutan yang boleh dikatakan tadinya sudah gersang dengan yang namanya revolusi hijau ini. Kita hari ini sudah menuju Geopark Nasional Meratus dan secara nasional dan proses peningkatan menjadi UNESCO Global Geopark dalam rangka SEP Meratus harga mati untuk menjamin kesejahteraan
masyarakat. Jadi kita sangat konsentrasi sekali, sangat fokus sekali tentang lingkungan, khususnya berkaitan dengan perhutanan lestari dan lain sebagainya. Kemudian silakan. Terima kasih. Sebenarnya pelestarian ini sudah dilakukan oleh pemerintah paman. Itu para penambang diberikan untuk penanaman. Nah, kita sendiri sudah menanam sekitar 200 hektar yang disiapkan oleh pemerintah provinsi, itu lahan hutan lindung. Jadi penghijauan ini sudah dilaksanakan. Jadi kemungkinan, ini apalagi kalau ada data PPS mungkin bisa salah lagi. Jadi kalau ini semua penambang itu diberi kesempatan untuk menanam reklamasi. Kalau kada ada menanam reklamasi, maka kita kada diberi kota. Nah, jadi untuk mengirim ke Rakawa, ini udah kualami ini, walaupun bakawan kami tetap kada diberinya. Amun kada reklamasi, nah ini kurang ya reklamasinya kada ano. Nah kami kada diano tak. Ini sudah dibuktikan. Amunnya menyalahkan karena takuni bahasa di pinggir. Jangan masyarakat berarti masyarakat salah aja kami nih. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup. Iya. Baik, terima kasih dan kami berikan kesempatan kepada calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 3 menit dari sekarang. Kalau kita bicara hutan, saya khawatir hutan di Kalimantan Selatan memang sudah hampir punah. Sebagaimana, maaf, batu bara juga hampir habis. Karena itu memang penting untuk membicarakan ini. Nanti silakan dicek saja datanya. Kami menggunakan data BPS Kalimantan Selatan biar mudah dicek. Tahun 2019, lahan kritis Kalimantan Selatan itu 14%. Tentu ini juga mengkhawatirkan. Kalau tadi dikatakan berbagai macam langkah sudah dilakukan, termasuk reklamasi, karena Pak Muhyiddin bicara itu, ya ini bukan dalam rangka untuk apa-apa, tapi kan kita memang harus dalam rangka debat menyampaikan apa yang kira-kira menjadi perhatian publik. Dan teman-teman giat lingkungan dengan tegas mengatakan, saya sudah sampaikan dalam debat sebelumnya, ada 814 lubang tambang yang tidak direklamasi. Dan itu peringkat kedua terburuk di Indonesia. Kalau kemudian dikatakan menyalahkan lagi, saya juga bingung. Ini data yang kami sampaikan, dan data ini adalah data yang dikeluarkan oleh teman-teman Jatam tahun 2018 sebagai bentuk sikap kritis masyarakat atas tata kelola tambang kita yang menghadirkan lubang-lubang dan membahayakan kehidupan masyarakat di sekitar lubang tambang. Saya sempat mengatakan ada yang meninggal di sana. Tentu saja kita menyampaikannya dengan data, bukan menyampaikannya dengan hanya retorika. Kalau retorika, tentu ini tidak tepat, apalagi fitnah. Tetapi kalau datanya mengatakan bahwa reklamasi memang belum dilakukan secara maksimal, ya itu harus kita sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik bahwa memang ada pekerjaan yang belum selesai. Apalagi kalau bicara kuota. Silahkan dicek bagaimana kuota PKP 2B, itu lahan-lahan yang harus dimiliki oleh izin yang dikeluarkan pusat, kuotanya diambil oleh pemilik IUP. Ini kerugian negaranya luar biasa, ratusan triliun. Kalau teman-teman mengerti tentang royalti batubara, permainan kuota kita ini sudah pada tahap korupsi sumber daya alam yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau mantan Ketua KPK, wakilnya Bambang Wijayanto mengatakan korupsi sumber daya alam Indonesia itu peringkat pertama. Waktu habis, terima kasih. Aplaus untuk semua masing-masing pasangan calon.
Dan saat ini kita memasuki segmen kelima, di mana ini adalah debat terbuka, masing-masing calon akan saling bertanya. Ini akan menjadi segmen yang menarik, mereka saling bertanya, kemudian menjawab, menanggapi, dan juga menyanggah. Baik, dalam segmen kelima ini saya akan memberikan kesempatan pertama untuk pasangan calon nomor urut 1. Silahkan Anda bertanya kepada calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dari sekarang. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita tahu APBD, anggaran terkadang dalam tanda petik sangat terbatas. Dan kita tentu memiliki prioritas-prioritas pembangunan termasuk di dalamnya terkait infrastruktur. Saudara Paslon 2, terutama Saudara calon gubernur Denny Indrayana, dalam berbagai macam kesempatan termasuk video yang dibagikan melalui media sosial saudara bahwa akan menyelesaikan berbagai macam persoalan infrastruktur. Misalnya, memastikan seluruh jalan Provinsi Kalimantan Selatan akan mulus. Kemudian ada aksi tanggap cepat terkait perbaikan jalan termasuk juga jalan nasional yang saudara katakan. Saya ingin saudara gambarkan bagaimana postur anggaran pembangunan ke depan untuk menangani Waktu persoalan habis. tersebut. Terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Sebenarnya kalau semua diawali dengan niat begawian dan peimbayan, insya Allah mudah. Pak Sabirin yang ulun hormati, kami memang ambil satu contoh saja. Kalau kita bicara tentang infrastruktur jalan provinsi, yang tadi dari 756 km jalan baik provinsinya menurun 246 km atau 33%. Maka kalau perbaikan jalan 2016 itu dilakukan, itu hanya butuh, kami sudah menghitung, 336 miliar saja dari APBD. Nah, karena tidak ada perbaikan-perbaikan, maka jalan di 2019 yang rusak, itu kalau dilakukan perbaikan, butuh sekitar 1,4 triliun. Jadi, seandainya tidak dibiarkan, maka akan lebih mudah sebenarnya melakukan politik anggaran perbaikan jalan. Sayangnya memang saya tidak paham kenapa. Dan tentu misalnya, maaf, kalau kita bicara sumber tambang batu bara lagi, maka uang dari batu bara itu 200 triliun rata-rata. Kalau kita ambil royalti dari situ saja, itu 1,4 itu tidak kecil, tidak besar untuk diselesaikan. Tentu dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Baik, waktu habis. Terima kasih. Giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Kita tahu yang namanya membangun itu tidak seperti membalik telapak tangan. Dia butuh proses, mulai dari perencanaan musrenbang di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan bahkan nasional. Kalau Anda tadi mengatakan batu bara lagi, ada sudah aturannya bahwa hasil dari tambang itu juga memberikan bagian. Ada di provinsi, ada kabupaten kota, ada dibagi ke seluruh kabupaten kota. Jadi memang sudah teratur, sudah terarah. Saya tidak habis pikir apa ada undang di balik batu dari pernyataan-pernyataan saudara. Sehingga bicara terus batu bara. Dan saya katakan bahwa hari ini sektor pertanian mengimbangi sektor batu bara. Batu bara memberikan
kontribusi 16, sekian persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan. Pertanian juga begitu. Inilah yang saya sering katakan bahwa kita hari ini sedang mentransformasi sumber daya alam tak terbarukan kepada sumber daya alam terbarukan. Apa saja? Ya pertanian, ya perkebunan, ya kelautan, dan bahkan pariwisata. Luar biasa, Kiram itu segitiga emas. Dulunya kita jalan Turdes ke sana jalan kaki. Jalannya rusak, padahal dia dekat dengan pusat kota. Begitu termarginalkan masyarakat di sana. Hanya 17 km dari kantor, dari pusat kota. Tapi masyarakatnya tertinggal. Hari ini alhamdulillah jalannya sudah mulus. Terima kasih. Waktu habis. Baik, dan kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 menanggapi atau menyanggah. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Baik. Terima kasih Pak Sabirin. Tentu kita paham bahwa dana bagi hasil itu dialokasikan tidak hanya ke provinsi, tapi juga kabupaten kota. Tetapi lagi-lagi, kalau kita melakukannya tanpa benturan kepentingan, kalau orientasi kita itu membangun untuk masyarakat, maka proses musrenbang yang tadi Tian sampaikan, insya Allah akan menghadirkan jalan-jalan mulus di seluruh Kalimantan Selatan. Kenapa Kiram, minta maaf, menjadi ikon yang di masyarakat banyak dibicarakan? Karena pertanyaannya adalah milik siapa Kiram sehingga mendapatkan hot mic yang sedemikian bagus. Cukup, waktu Anda habis dan sekarang saya akan memberikan kesempatan bertanya untuk pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Yang terhormat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Kalau kita bicara kesehatan, kita sudah bicara sumber daya alam. Dan kita tentu kalau ingin merubah tidak hanya bicara berubah dari fosil kepada terbarukan, tapi bagaimana juga keunggulan sumber daya manusia kita ditingkatkan. Pemuda kita tadi pembangunannya peringkat 34 dari 34 provinsi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi persoalan narkoba untuk menegaskan komitmen kesehatan kita. Sebaran kasus narkoba Kalsel 2020 itu 901 kasus. Maaf, peringkat 1 nasional. Di mana contoh kepemimpinan kita untuk menegaskan bahwa narkoba harus diberantas pada saat peringkat 1 nasional Kalimantan Selatan. Waktu habis. Kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Narkoba adalah penyakit dunia. Awalnya dia datang dari luar. Dia merasuk ke Indonesia dalam rangka mau menghancur saraf masyarakat Indonesia. Suka tidak suka, kena semua. Makanya luar biasa. Saya sangat berterima kasih dengan Polda Kalimantan Selatan. Dengan bersinergis dengan Mabes Polri menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba. Luar biasa, ini sebuah prestasi. Dia datang tidak begitu saja sendirinya ke Kalimantan Selatan. Dia melalui jalan tikus. Dan alhamdulillah ketangkap di Kalimantan Selatan. Luar biasa, terima kasih buat jajaran kepolisian Republik Indonesia. Nah bagi kita jelas komitmen bahwa kita adalah ingin menjadikan wilayah Kalimantan Selatan adalah wilayah yang bebas narkoba. Perjuangan telah dilakukan semuanya oleh berbagai sektor di provinsi ini. Kabupaten kota, pemerintah, sampai ke tingkat paling bawah. Semuanya berjuang. Lagi-lagi ini penyakit masyarakat. Enak sebentar. Penderitaan panjang masa. Inilah narkoba yang luar biasa pengaruhnya kepada kita semua.
Terima kasih kita sukses Kalimantan Selatan. Banyak yang ketangkap. Berapa? 200 kg. Kalau itu sempat beredar, luar biasa, rakyat kita akan hancur. Mau menambahkan? Masih ada waktu? Saya pikir itu kalau persoalan narkoba. Kita berharap Baik, narkoba waktu habis. Dan saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Sabirin atas jawabannya. Apresiasi kami juga ke teman-teman, rekan-rekan kepolisian yang dalam beberapa pemberitaan memang dikabarkan dan kita tentu apresiasi berhasil menangkap dalam jumlah yang tidak sedikit narkoba, obat-obat berbahaya dan terlarang. Itu prestasi. Tapi sekali lagi, data Puslitdatin BNN 2020 itu mengatakan sebaran kasus narkoba Kalsel di tahun 2020 901 kasus dan merupakan peringkat tertinggi di Indonesia secara nasional. Tentu ini tidak bisa juga dikatakan sebagai prestasi. Saya sewaktu menerima amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM tahun 2011-2014 juga mengambil langkah-langkah terkait dengan pemberantasan narkoba ini. Kalau kita lihat Kalimantan Selatan, maka yang harus ditangkap itu memang pengedar bandarnya, gembongnya. Jadi tadi kalau dikatakan oleh Pak Sabirin, ini penyakit masyarakat, cara victimize-nya, cara menunjuk siapa yang salah adalah masyarakat, menurut saya paradigmanya keliru. Karena masyarakat di sini adalah korban. Pemakai, penyalahguna itu adalah korban. Yang harus dikejar dan dihukum itu adalah bandar, pengedar, dan gembongnya. Itu kalau dilakukan, maka bukan masyarakat yang memenuhi penjara. Karena mereka bukan penjahat. Ini bukan kesalahan masyarakat, ini adalah kesalahan pengambil kebijakan yang tidak tepat sasaran dalam mengambil kebijakan anti narkoba. Waktu habis. Ya, untuk pasangan calon nomor urut 1, silakan menyangga. Waktu Anda 1 menit dimulai dari sekarang. sangat luar biasa sekali bahwa kita hari ini nyata ya seperti apa tentang narkoba di Kalimantan Selatan, dan tentunya hari ini semua stakeholder terkait telah berjuang habis-habisan untuk mengikis habis yang namanya penyalahan narkoba di Kalimantan Selatan. Ini sebuah kerja luar biasa dan terima kasih kepada semua kita. Silakan Pak Budi. Jadi kalau disalahkan, bukan disalahkan gubernur. Sebenarnya kalau menyalahkan tuh termasuk juga menyalahkan BNN, kepolisian, karena itu tugas beliau. Nah jadi jangan disalahkan, tersinggungan orang. Jadi kita ini visi misi kita aja yang kita sampaikan ke masyarakat. Narkoba itu kita berikan ulama untuk pencerahan di sekolah-sekolah. Itu udah kita bahas wakil untuk. Nah itu terima kasih. Masih ada waktu? Terima kasih. Cukup, baik. Terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon yang sudah melewati debat terbuka di segmen kelima. Pada segmen ini, masing-masing pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu selama 3 menit dan kita akan mengawali untuk kesempatan pertama dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dang sanak Kalimantan Sabarataan, warga Banua, para petani, nelayan, buruh, petugas-petugas lapangan kesehatan, petugas-petugas pertanian, dan seluruh warga masyarakat Barataan, para alim ulama, tokoh agama. Kami pada hari ini terakhir debat, mudahan Allah meridhoi kita semua. Kalsel Banua kita, orangnya pintar, batata karama.
kalau hendak Banua sejahtera cocok nang nomor 2. Banua kita sugihnya liwar harus ditata dengan benar. Mari kita berikhtiar memilih Gubernur Hanyar. Terima kasih Pak Wakil Gubernur dan pantunnya. Dan sanak seberataan, ini debat terakhir. Tentu ulun menyampaikan permintaan maaf pada pian seberataan jika dalam menyampaikan debat ada yang kurang pas, ada yang kurang dirasa tidak tepat. Insya Allah kita berniat sama-sama untuk menunjukkan apa yang terbaik bagi Kalimantan Selatan, bagaimana data yang ada, bagaimana faktanya, sehingga pian-pian punya kesempatan untuk menilai siapa yang pian-pian bisa pilih sebagai pemimpin terbaik insya Allah di Banua kita. Ulun tetap ingin menyampaikan satu kisah terkait dengan infrastruktur. Dan sanak, masalah jalan ini bukan masalah sederhana. Ini bisa menjadi masalah nyawa. 20 Oktober 2020, Mustafa, warga desa Anduhum, Kecamatan Balai Atang, Balai Alai Selatan, Hulu Sungai Tengah, tewas karena kecelakaan demi menghindari jalan berlubang di turunan jembatan Hauling, kilometer 88, Kabupaten Tapin. Muhammad Irfan, warga Bangkal Cempaka, Banjarbaru, tewas terlindas truk tronton bermuatan berat ketika sepeda motornya oleng dan terjatuh setelah menghindari lubang jalan Sungai Besar, Banjarbaru. Nyawa bukan masalah 1-2. 334 orang tewas akibat laka lantas di Kalsel disebabkan karena jalan rusak dan human error. Data Polda Kalsel tanggal 3 Januari 2020. Jadi secara hukum pidana pun itu tanggung jawab kita yang punya pengatur kebijakan dan bisa dipenjara. Karena itu, dan sanak, insya Allah pilihan Gubernur Hanyar, merasai nang Hanyar, coblos nomor 2. Terima kasih. Waktu habis. Baik, terima kasih. Kesempatan pernyataan penutup kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Silakan Anda menyampaikan pernyataan penutup, waktu Anda 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan salam hangat buat 10 partai pengusung dan pendukung, dan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan, di 13 kabupaten kota, yang di pesisir pegunungan dan lain sebagainya. Dan tentunya kepada para habaib, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita ucapkan di dalam kesempatan ini terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga yang selama ini telah memberikan pencerahan kepada masyarakat kita Kalimantan Selatan, juga pemerintahan Kalimantan Selatan, sehingga di penghujung pemerintahan periode 2016-2021 ini sangat signifikan sekali. Saya tadi katakan ada 100 penghargaan Kalimantan Selatan. Ini bukan main-main, luar biasa. Sampai beberapa yang telah langsung diberikan oleh Presiden. Tapi nomor 2 berkata lain, seolah-olah hari ini Kalimantan Selatan itu rusak berat. Padahal justru sebaliknya, luar biasa. 100 penghargaan tingkat nasional, bukan mengada-ada. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ulun persilakan Pak Muhyiddin Manambahi. Terima kasih. Sebenarnya masyarakat hari ini ulun meminta kepada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan melihat jejak rekam antara kami berdua dan antara sana berdua. Nah, itu kami pernah menjadi wali kota, berhasil membangun Banjarmasin. Aku ini dicintai, disenangi oleh masyarakat Banjarmasin. Ini contoh. Nah, Kalimantan Selatan termasuk sayang juga. Nah, Paman Birin berhasil juga. Jangan banyak yang berhasil, cuma kan diketahui. Nah, jadi artinya
aku nih orang Binuang hijrah ke Banjarmasin. Nah ini nang hijrah nih, ini bujur-bujur hijrah, tapi membangun benua Banjarmasin. Nah ini nang hijrah, ini khawatir hijrah ini kayaknya bus ya dibawa ke manakah? Banyak anak ini khawatir kita. Jadi hijrah ini sebenarnya nih hijrah ke saudara masing-masing. Baiklah pantun. Murah senyum sidin orangnya. Iya. Kok tetapin kelahirannya. Iya. Duduk rapat lawan ulama. Iya. Haji Muhyiddin jadi wakilnya. Iya, Sungai Jingah kaliharannya ditunggul irang pada tuannya tangkal bagawi merakat sifatnya Haji Sabirin jadi pemimpin kita. Alhamdulillah, insya Allah kami amanah. Baik, Mudah-mudahan berdua waktu kita berkah. habis. Amin amin ya Terima robbal alamin. kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi waktu Anda wabarakatuh. sudah habis. Bergerak. Hadirin pemirsa warganet dimanapun Anda berada, malam hari ini kita sudah menyaksikan masing-masing pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sudah menunjukkan kapasitasnya. Siapakah yang kemudian layak memimpin Banua Kalimantan Selatan ke depan? Usai sudah pelaksanaan debat ketiga atau debat terakhir pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020. Ini adalah debat putaran ketiga dari 3 rangkaian debat yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan. Diharapkan Anda masyarakat pemilih sudah mengenal lebih baik masing-masing pasangan calon. Dan saya mengingatkan kepada Anda, tanggal 9 Desember, jangan lupa untuk datang ke TPS dan tetap menjaga Protokol kesehatan. Baik, saya Nenek Hayati Saya dan Suhendar. pamit undur diri. Ingat, pemilih yang cerdas menentukan pemimpin yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.